Halo, Assalamualaikum nak. Berjumpa kembali dengan saya Bu Fitria pada pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur bagian yang ketiga. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari teks prosedur. Struktur adalah bagian-bagian teks prosedur. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagiannya, kemudian kamu diminta untuk membuat teks prosedur berdasarkan bagian tersebut. Nah, sebelum lari jauh ke sana, kita lihat dulu cuplikan yang sebelumnya yang pernah saya jelaskan tentang struktur teks prosedur ada apa aja. Kita lihat dulu ya. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas yaitu tentang struktur teks prosedur. Masih ingat kan struktur itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bahan dan alat, yang ketiga adalah langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Jadi, bagian teks prosedur ini harus runtut ya, harus urut. Jadi, yang pertama tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan penutup. Jadi, kalau kamu membuat teks prosedur, harus urut seperti ini. Tulis dulu judulnya, kemudian kamu tulis tujuannya dari pembuatan teks ini untuk apa. Kemudian sebutkan bahan-bahan yang digunakan atau alat yang digunakan. Kemudian baru sebutkan langkah-langkah atau caranya yang kemarin. Boleh berapapun langkahnya, baru setelah itu di penutup. Ya, seperti itu. Jadi harus runtut seperti ini. Judul, tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan penutup. Oke nak, kamu sudah lihat cuplikan sebelumnya tentang struktur teks prosedur. Strukturnya ada 4 bagian, yaitu tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan penutup. Namun, dari 4 bagian ini, kamu jangan lupakan yang pertama, yaitu judul. Judul harus selalu ada. Jadi pembuatannya dari struktur teks prosedur ini ada 5 jadinya. Judul, tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan penutup. Jadi ini harus urut pembuatannya. Nah, maksud dari struktur teks prosedur ini, saya memberikan kamu tugas untuk menulis sebuah resep masakan, bebas masakannya apapun, yang mudah boleh, yang rumit boleh, yang ada di rumah boleh, yang mama kamu masak boleh, atau yang kamu tahu saja juga boleh, yang penting masakan ya. Contoh, misalnya kamu membuat teks prosedur tentang cara membuat tempe goreng. Nah, berarti kamu harus tulis judulnya, cara membuat tempe goreng. Kemudian tujuannya, untuk apa kamu membuat tempe goreng tersebut? Oh, sebagai menu sarapan pagi dan juga makan siang saya sekeluarga, itu tujuannya. Kemudian tulis bahan alatnya untuk membuat tempe goreng apa aja, misalnya satu tempe papan atau bumbu-bumbunya disebutkan ya, berapa sendok, berapa takarannya itu disebutkan. Kemudian langkah-langkah pembuatannya, dari berapa lama penggorengannya itu kamu tulis ya, langkah-langkahnya seperti teks prosedur kemarin. Jadi langkah-langkahnya ditulis, apakah 3 langkah, 2 langkah, 5 langkah, itu ditulis. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, di bagian penutup ini jangan lupa kamu jelaskan, oh ternyata cara membuat tempe goreng itu sangat mudah dan resepnya ini sangat sederhana, seperti itu. Jadi di bagian penutup ini nanti kamu iklankan bagaimana cara teks prosedur ini. Jangan lupa susunannya ya. Susunannya harus lengkap 5 ini. Kalau kamu masih bingung, akan saya beri cuplikan setelah ini ya. Nanti ada video susunan dari teks prosedur ini. Ada 5 susunan, jangan sampai kamu terbalik-balik. Tidak perlu disertakan gambar, tapi kamu hanya perlu menulis dengan rapi, dengan menggunakan kolom yang rapi. Lihat cuplikan berikut ini ya, silahkan. Oke nak, ini adalah contoh yang bisa kamu lihat untuk membuat teks prosedurnya. Ini ada di buku paket kamu, di buku paket elektronik, bisa kamu buka buku paketnya. Ini ada di halaman 9899. Tapi kalau kamu nggak mau buku-buku paket juga nggak apa-apa. Di sini saya kasih bentuknya. Nanti saya berikan juga bentuk dokumennya yang seperti ini ya. Jadi ini contoh cara membuat teks prosedurnya. Pertama kamu tulis dulu judulnya, seperti ini, dikotakin yang rapi. Cara membuat bubur Manado. Di sini ada nih judulnya, cara membuat bubur Manado. Kemudian setelah kamu tulis
eh, judulnya, kamu tulis tujuannya. Untuk apa sih buat bubur Manodo? Oh, bubur Manodo itu untuk menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Ini tujuannya. Jadi tujuannya untuk sarapan. Nah, nanti kalau kamu buat teks prosedur, tulis tujuannya. Untuk apa? Kemudian setelah tujuan, bahan dan alatnya. Bahan-bahan di sini yang tertulis adalah di sini bisa kamu lihat ada 400 gram nasi merah, 200 gram singkong. Jadi semua bahannya itu diurutkan, diberi jenisnya berapa berapa besarannya ya. Toko satu ikat, satu buah atau berapa mili ditulis ya. Kemudian setelah bahan dan alat ditulis, kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya ini ditulis seperti ini ya. Langkah-langkahnya tergantung apa yang mau kamu buat. Jadi nggak harus, kalau misalnya langkahnya panjang ya tulis panjang. Kalau langkahnya pendek seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting jelas ya. Dan jangan lupa untuk membuat teks prosedur bahasa yang kamu gunakan pun harus baku ya. Jangan sampai tidak baku. Kemudian bagian penutup di sini tulisannya adalah mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, di sini di bagian penutupnya eh, seperti kita iklan, seperti iklan ya kalimatnya. Jadi kamu memperkenalkan, oh ini loh, ternyata di sini membuat bubur manado ternyata mudah, murah, dan sehat. Jadi membuat orang yang baca teks kamu jadi ikut pengen buat seperti itu. Jadi itu ya cara membuatnya, yaitu harus urut seperti ini, diberi kolom kotak seperti ini contohnya, ditulis judulnya, tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan penutupnya. Jadi tugas kamu itu ya, tolong dikerjakan, kirim ke dalam classroom kalau sudah difoto, kemudian serahkan ya, diserahkan jangan lupa. Itu saja. Wassalamualaikum.